Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali di pelajaran IPS ya, kelas 8 SMP Al-Huda Kediri tahun 2020. Anak-anakku semuanya, hari ini kita pertemuan ke-6 ya, yang akan kita bahas tetap di bab 1. Sebelum materi ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa dulu supaya nanti kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia dan di akhirat ya. Semoga diberi kelancaran kita dalam menerima pelajaran nanti. Ya, semua udah siap anak-anakku semuanya di depan HP dan laptopnya masing-masing. Nah, mari anak-anakku semuanya kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, anak-anakku kelas 8 ya. Hari ini kita tetap membahas di bab 1 materi tentang interaksi antar ruang negara-negara yang ada di ASEAN. KI-nya yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI-nya lagi yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, ya, memodifikasi, dan membuat dan tanah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Ini tadi adalah KI-nya, tetap dari pertemuan pertama sampai ke-6 ini sama ini ya. Nah, anak-anakku semuanya ya, KD-nya memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD-nya lagi menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Ini KD-nya anak-anakku ya. Bab 1 yang bagian D, insyaallah ini yang terakhir ya. Bab 1 yang terakhir. Nah, interaksi antar ruang, interaksi antar negara-negara yang ada di ASEAN. Kemudian pengertian dan faktor pendorong dan penghambat. 1. Kerjasama ya, kerjasama ASEAN untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuannya adalah mempererat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan ASEAN. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, selanjutnya faktor pendorongnya. Kesamaan sumber daya alam, kesamaan wilayah. Jadi satu di Asia Tenggara itu yang tergabung di ASEAN itu kesamaan sumber daya alamnya ya, kesamaan wilayahnya, kesamaan ideologi, perbedaan ideologi dan perbedaan sumber daya alam, perbedaan ideologi iklim ya itu. Kemudian lanjutnya faktor penghambat kerjasama. 1. Keadaan negaranya. Keadaan negara yang ada di ASEAN, negara satu dengan negara yang lain sama enggak? Enggak sama ya. Nah,
antara negara Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, keadaan negaranya juga tidak sama. Kebijakan pemerintahnya gimana? Jelas juga tidak sama antara negara satu dengan negara lain dari ke-10 negara tersebut, ya. Kemudian perang antar negara, perannya. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, bentuk kerjasama yang ada di ASEAN. Bentuk kerjasamanya apa saja? Bentuk kerjasamanya di masyarakat ASEAN itu ada 3 pilar, yaitu 1. Masyarakat keamanan ASEAN, 2. Masyarakat ekonomi ASEAN, yang ketiga masyarakat sosial budaya. Ini adalah bentuk kerjasama di wilayah ASEAN. Jadi 10 negara tadi ya. Bentuk kerjasamanya 1. Masyarakat keamanan ASEAN. Nah, masyarakat keamanan ASEAN, 2 masyarakat ekonomi, kemudian 3 masyarakat sosial budaya. Ini dari segi keamanannya. Kemudian dilanjut, yaitu bentuk kerjasamanya masyarakat ekonomi ASEAN. Bentuk kerjasamanya yaitu yang pada tahun 1992 terbentuklah AFTA, ya, membentuk suatu kawasan perdagangan yang bebas. Ini perdagangan bebas di AFTA. Bentuk kerjasama ASEAN lagi AFTA. Nah, nyapot toh, kenapa di AFTA itu untuk meningkatkan apa? 1. Meningkatkan kerjasama ASEAN. 2. Meningkatkan investasi dari berbagai macam negara tersebut. Kemudian 3. Meningkatkan produksi. Maksudnya di negara-negara 10 negara yang ada di ASEAN tadi dengan adanya AFTA meningkatkan produksinya, karena ada tenaga-tenaga ahli skill yang lebih berpengalaman di negara lain. Untuk kerjasamanya lagi tentang keuntungan daripada AFTA. Keuntungan AFTA yaitu masuknya investasi asing. Dengan adanya AFTA di negara-negara ASEAN itu investasi penanam modal dari orang-orang asing itu boleh masuk, ya. Kedua, mendorong kompetisi, kurang i ya itu. Nah, kompetisinya bagaimana? Ketika ada orang asing, tenaga asing yang skillnya lebih bagus dari kita, itu mendorong kita. Oh, ternyata orang-orang asing itu lebih pandai. Nah, itu untuk meningkatkan kompetisi di negara yang didatangi oleh pekerja asing tersebut, ya anak-anak ya. Yang ketiga, membantu produk. Nah, ketika ada pekerja asing yang lebih skillnya lebih daripada orang-orang yang ada di Indonesia, itu produknya akan lebih bertambah, produknya akan lebih baik lagi. Seperti itu. Kemudian konsumen itu sangat diuntungkan. Yang keempat adalah konsumen diuntungkan. Dengan adanya AFTA ini berarti kita sudah mengalami perdagangan itu semakin meluas, semakin bebas. Akhirnya yang diuntungkan adalah pembelinya, ya, konsumennya. Seperti itu anak-anakku. Ya, kita lanjut. Bentuk kerjasama ASEAN lagi tentang kerugian daripada AFTA. Kalau tadi ada keuntungan, ini ada kerugiannya. Nah, kerugiannya apa dengan adanya AFTA itu? 1. Apa? Pendapatan sebagian negara akan berkurang. Karena apa? Karena orang asing yang bekerja di negara tersebut akan dibayar dengan mahal, kemudian penghasilannya
negara yang tidak mendatangkan orang-orang asing akan berkurang. Yang kedua, masyarakat lokal kalah skillnya. Kenapa anak-anak masyarakat lokal kalah skillnya? Karena orang yang masuk ke Indonesia, pegawai-pegawai yang masuk ke Indonesia itu pasti kita membayarnya sangat mahal sekali. Standarnya pasti dolar. Dia nggak mau kalau dia dibayar dengan rupiah, ya kan? Dia standarnya pasti dolar. Seperti itu. Dan orang-orang Indonesia kemampuannya masih di bawah mereka tenaga asing yang datang ke Indonesia. Nah, kerugian AFTA yang ketiga yaitu tentang industri lokal banyak ditinggalkan oleh konsumen. Apa kayak homemade seperti itu ya, anak-anakku semuanya itu banyak ditinggalkan oleh konsumen karena apa? Satu, harganya lebih mahal, kemudian produk-produknya ya seperti itu. Kalau produk-produk rumahan kan banyak apa ya seperti itulah anak-anak ya. Nah itu industri lokal sedikit agak ditinggalkan oleh konsumen itu karena adanya AFTA atau pasar bebas ini. Kemudian bentuk kerjasama lagi yang lain yaitu masyarakat sosial budaya. Anak-anakku semuanya boleh loh ya sambil makan sambil minum ya, tapi ya tetap melihat saya tentunya ya. Pelajaran IPS tetap disimak seperti itu. Anak-anakku semuanya, untuk meningkatkan integritas ASEAN bersifat terbuka dan dinamis. Itu kan masyarakat sosial budayanya. Yang pertama bersifat terbuka dan dinamis. Karena sudah ada seperti itu, akhirnya meningkatkan keterbukaan. Dan dinamis itu apa? Berarti ada proses yang berkelanjutan, tidak statis, tidak seperti itu aja melulu seperti itu. Bosen jadinya ya. Akhirnya apa? Konsumen akan meninggalkan produk-produk lokal seperti itu. Karena produk yang di casingi oleh orang-orang asing itu banyak lebih menarik seperti itu ya biasanya. Kemudian yang kedua yaitu membangun manusia. Membangun manusia apa? Dari yang tidak skillnya seperti itu. Terus kemudian kita sering melihat pekerjaan orang luar itu seperti ini. Nah, itu ada timbul memacu orang-orang Indonesia supaya lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, perlindungan dan kesejahteraan sosial. Karena kalau ada AFTA, kemudian perlindungan dan kesejahteraan sosialnya juga semakin lebih bagus lagi. Seperti itu anak-anakku semuanya. Nah, faktor alamnya. Nah, faktor-faktor alam ASEAN di wilayah ASEAN itu, di wilayahnya ada tropis dan subtropis. Kemudian curah hujannya yang cukup besar. Kemudian perubahan arah angin itu setiap 6 bulan sekali. Seperti itu kalau di wilayah ASEAN. Anak-anakku semuanya, ya masih tetap di depan HP-nya masing-masing ta? Saya tidak ditinggalkan ta? Oke. Nah, di ASEAN beraneka ragam flora dan fauna itu tumbuh. Ya. Berarti apa? Binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, bunga-bunganya itu banyak bertumbuhan di wilayah ASEAN. Yang dihadapi di ASEAN yaitu pemanasan global. Nah, kalau banyak rumah kaca, kemudian banyak pohon-pohon yang ditebang, dipotong-potong, ada pembakaran hutan kayak gitu, akhirnya apa anak-anak? Akan timbul pemanasan global seperti ini ya. Makanya reboisasi itu tetap penting
tingkatkan lagi ya. Nah, ini ada pemanasan global. Efeknya pemanasan global, satu, tentang cuaca ekstrim, cuaca yang tidak menentu ya, kadang panas, kadang hujan, yang kalau pagi dingin, kalau malam sumuk, ongkep seperti itu ya. Kemudian menyebabkan banjir. Karena apa? Banyak hutan-hutan yang ditebangi secara liar, banyak hutan-hutan yang terbakar seperti itu. Kemudian kekeringan, kemudian angin topan. Itu karena efek daripada pemanasan global tadi. Anak-anakku semuanya, faktor geologinya di ASEAN. Secara geologi, ASEAN menjadi tempat lempeng utama bumi, memiliki 3 karakteristik yang saling bercampur, yaitu antara pegunungan, dataran rendah, dan pengairan ya. Ada gunung-gunung, ada bukit-bukit seperti itu ya. Dan rangkaian pegunungan di Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku semuanya yang disayangi Bu Ula dan disayangi orang tuanya, semoga bisa kalian lihat dengan baik dari awal sampai akhir ya. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Terima kasih. Jangan lupa lah ya, tadi dari awal sampai akhir dicatat. Walaupun hari ini kita nggak ada tugas, nggak ada PR, nggak ada kegiatan untuk kalian, tapi tetap ingat tugas kalian adalah membaca literasi di rumah, materi bab 1 ya. Kelas 8 materi bab 1 tetap kalian saya suruh untuk membacanya. Begitu anak-anakku semuanya. Semoga bermanfaat. Hari ini kita mempelajari IPS ya. Begitu saja. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.